semua sehat ya, bersuka cita ya. Iya, luar biasa ya anak-anak, kita mempunyai Tuhan Yesus yang hebat ya. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus ada apa beli? Ada kemenangan ya. Bisa mengalahkan iblis, mengalahkan iblis anak-anak. Mari kita akan memuji nama Tuhan ya. Kita akan dapat berdiri, kita memuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Nanti Ibu dilanjutkan ya sama lagu pemenang bersama Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mengikuti kebaktian anak pada hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami mau serahkan kebaktian kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beli ya, kita itu punya Allah yang hebat ya, yang berkuasa, membuat kita terheran-heran ya. Benar sekali. Karena Allah kita itu sangat besar ya. Cintanya pada kita juga sangat besar. Ya, anak-anak kita akan memuji nama Tuhan. Allah kita heran dan besar. Mari kita bangkit berdiri lagi ya. Kita memuji nama Tuhan. Allah kita heran dan besar. Firman Tuhan. Mari kita pujikan lagu Yesus Kupanggil. Yuk. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku.
semua yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bu Deo akan mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama walaupun masih secara online. Tuhan, bimbing kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang nanti Bu Deo sampaikan dapat seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat berguna bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua yang di rumah, kalian pernah merasa takut? Kira-kira apa yang membuat kalian takut? Apakah takut karena sendirian di rumah, ditinggal sama papa mama? Apa takut karena nilainya jelek? Nah, apalagi ketakutan kalian? Oh, ada lagi. Kalian takut kalau nonton film horor? Nah, siapa yang takut? Nah, kalau kalian nonton film horor terus malamnya kebayang-bayang ya wajah yang menyeramkan. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita tentang Tuhan Yesus berkuasa atas roh jahat. Nah, firman Tuhan diambil dari Markus 9 ayat 14 sampai 27. Buat anak-anak di rumah yang sudah bisa membaca Alkitab, nanti bisa membaca bersama orang tua ya, atau bersama kakak adiknya. Nah, kali ini Bu Deo akan mengajak adik-adik semua kita melihat video tentang seseorang yang dipulihkan Tuhan, seseorang yang kerasukan setan, tapi Tuhan bisa memulihkannya, Tuhan bisa menyembuhkannya, dan Tuhan bisa mengusir setannya. Yuk bersama-sama kita lihat. Ada tertulis tentang dia. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak,
Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama melihat tadi ceritanya ya. Diawali setelah Tuhan Yesus turun dari gunung bersama 3 para muridnya. Tuhan Yesus mendapati bahwa ada anak yang bisu yang kerasukan setan. Nah, di sana juga ada murid-murid Tuhan yang lainnya, tapi mereka bingung, bagaimana ini? Kok setannya tidak keluar-keluar dari tubuh si anak itu? Sampai ngeri loh, adik-adik semua. Tubuh si anak ini sampai dibanting-bantingkan seperti itu. Jadi setannya di dalam tubuh si anak ini ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mencoba melawan dengan membanting-bantingkan tubuh si anak ini. Nah, kemudian orang tua si anak tadi terus memohon kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolonglah anakku." Gitu ya. Nah, apa adik-adik yang terjadi? Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat itu. Wah, hebat sekali ya. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat, juru selamat kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bisa melepaskan roh jahat itu dan anak itu pun sembuh. Nah, adik-adik, di sini kita belajar dari cerita yang tadi, kita tidak boleh takut. Walaupun ada yang menakut-nakuti kita, ada yang membuat kita resah, adik-adik jangan takut, karena kita punya Tuhan Yesus. Nah, kita mau terus mengandalkan Tuhan Yesus ya, dengan kita berdoa. Jadi kalau kita merasa takut, kita berdoa, "Tuhan, tolong beri saya kekuatan. Saya percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan saya." Bu Deo juga punya pengalaman adik-adik. Waktu dulu Bu Deo kecil, Bu Deo itu seorang yang penakut. Bu Deo takut kalau ditinggal sendirian, sampai nangis, sampai mau minta tolong sama siapa, bingung. Nah, suatu ketika Bu Deo teringat lagu "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan." Nah, Bu Deo terus nyanyi lagu itu. Terus lama-lama hati Bu Deo tenang. Bu Deo merasa ada Tuhan, ada yang menemani Bu Deo. Nah, sejak saat itu, setiap kali Bu Deo merasa takut, Bu Deo menyanyi lagu itu. Yuk kita bersama-sama nyanyikan bersama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, Bu Deo juga ingin supaya adik-adik semua yang di rumah kalau merasa takut, jangan lupa kita punya Tuhan Yesus yang sanggup mengusir roh jahat. Tuhan Yesus yang maha kuasa. Nah, kita bersama-sama tetap mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Adik-adik juga boleh meniru Bu Deo. Kalau kita takut, kita bernyanyi. Nah, dengan kita bernyanyi, kita jadi teringat Tuhan Yesus.
kita pasti menang melawan ketakutan kita. Ya, adik-adik semua. Demikianlah firman Tuhan. Yuk kita akhiri dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami supaya kami jangan takut lagi, karena kami punya Allah yang dahsyat, yang maha kuasa, Allah juru selamat kami, Tuhan Yesus, yang sanggup mengusir roh jahat. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak perlu lagi merasa takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Turli, ya, barusan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya, Turli. Ya, sekali. Iya, hari ini kita belajar apa, Turli? Bahwa Tuhan kita itu sanggup untuk mengalahkan roh jahat. Oh iya, Karena saya luar biasa ya, sanggup mengusir roh jahat ya. Kita mempunyai Tuhan yang kuat, yang hebat, dan yang besar. Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Tuhan kita kuat, hebat, dan besar. Saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini untuk kelas kecil. Anak-anak diajak untuk menggambar tanda kasih. Masuk ya ke grup Komisi Anak GKI Pahlawan, unduh gambar yang sudah dibagikan. Lalu klik lampiran. Setelah itu pilih, kalau laki-laki pilih gambar anak laki-laki, kalau perempuan pilih gambar anak perempuan. Setelah itu pilih warna ya. Kalian mau menggambar warna apa? Kalau sudah digambar ya, tanda kasih. Nah, di dalam tanda kasih ini ada tulisan, Tuhan melindungiku, aku tidak takut. Kalau sudah, klik send ya, klik kirim. Selamat beraktivitas untuk anak-anak semua. Anak-anak kita bersyukur sudah mengikuti ibadah dari awal ke tengah hingga akhirnya. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah dari awal ke tengah hingga akhirnya Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk kami selalu percaya bahwa Engkau adalah Allah yang kuasa. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu tempat ini Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi,
Engkau berkati, Engkau beri kesehatan Tuhan, dan Engkau sertai Tuhan dalam sekolahnya Tuhan, walaupun sekarang sekolahnya ada di rumah. Tuhan, berkati juga Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan, Engkau sertai dan Engkau berkati dalam setiap pekerjaannya. Dan Engkau berkati untuk orang tua kami dapat membimbing dan mendidik anak-anak dengan baik dan benar Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau berkati untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan, Engkau sertai dan memberi kesehatan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Ciko dan keluarganya Tuhan, Engkau berkati Pak Ciko Tuhan dalam pelayanannya, Engkau berkati dan beri kesehatan Tuhan untuk Pak Ciko dan keluarganya, dan untuk anggota jemaat GKI Pahlawan Dunia Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati untuk pemerintahan Tuhan, dari pemimpin negara Tuhan sampai pemimpin daerah Tuhan, Engkau sertai dan berkati untuk mereka memimpin negara Tuhan dengan takut akan Engkau. Engkau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan doa ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.